Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam channel CTF Diary Indonesia. Apa kabar Sobat Flagger semuanya? Kita akan lanjutkan dokumentasi kita dalam memecahkan tantangan Pico CTF. Bagi yang baru pertama berkunjung, jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya. Bagi yang belum mengetahui apa itu Pico CTF, silakan kunjungi website mereka di picoctf.org, lakukan registrasi, kemudian sign in. Kita akan buka kembali kategori forensik. Kita masuk ke page 3. Sebelumnya kita telah menyelesaikan investigative reserving 4. Kita akan coba memecahkan tantangan investigation encoded 1. Seperti biasa, kita buka dulu soalnya. Kemudian kita coba pahami. Tidak ada petunjuk dalam tantangan kali ini. We have recovered a binary and one file image. See what you can make of it. The flag is not the normal Pico CTF XXX format. Jadi kemungkinan nanti formatnya tidak menggunakan kata Pico CTF. Nah, nanti kita lihat apa flagnya. Baik, kita download dulu kedua file yang disertakan dalam tantangan kali ini. Kemudian file image-nya. Baik, kita coba lihat dulu file yang telah kita download. Kita akan coba buka menggunakan Ghidra seperti biasa. Sobat Flagger tidak harus selalu menggunakan Ghidra ya. Bisa menggunakan IDA Pro 32 bit maupun 64 bit yang versi Windows. Tapi karena saya sedang menggunakan Linux, saya menggunakan Ghidra versi 9.01. Kita buka dulu. Kita akan buat satu project baru, file, new project. Saya beri nama IE1 saja ya, investigation encoded 1. Kita buka jendela code browser. Kemudian kita akan impor file binary-nya. Misteri. Selalu mulai dari fungsi main. Nah, kita akan bermain dengan memory allocation. Kemudian di sini ada fungsi encoded. Kemudian di dalam fungsi encoded ini ada proses mendapatkan value. Get value. Kita akan buat sebuah file C yang digunakan untuk mendapatkan kamus datanya. Kita akan coba lihat output. Ini adalah outputnya. Nah, kita akan coba terjemahkan ini menjadi sebuah flag. Tapi saya belum tahu ini flagnya apa karena bentuknya masih seperti ini ya. Nah, tujuan kita adalah menerjemahkan apa yang ada di dalam output ini menjadi sebuah flag. Tapi kita membutuhkan sebuah kamus atau dictionary untuk dapat menerjemahkan 8E, 8E, BA3B, B8EA, ini tuh apa? Nah, kamus itu dapat diperoleh dari source code yang ada di dalam Ghidra ini. Kita harus membuat source code sendiri yang mengambil alur program dari Ghidra kita barusan. Nah, saya akan buat sebuah file C. Tapi sebelum saya membuat file C, saya siapkan dulu algoritmanya. Kita mulai dari fungsi main. Kemudian di dalam fungsi main ini ada fungsi encoded. Nah, di fungsi encoded ini kita akan lihat encodednya.
Kemudian di sini ada fungsi isValid. Kita baca dulu fungsi isValid. Oh, ternyata fungsi isValid itu adalah karakter-karakter yang valid. Karakter yang valid itu adalah A sampai Z ditambah spasi. A sampai Z itu adalah 26 ditambah 1 spasi, berarti 27 karakter. Nah, 27 karakter itu kita kalikan 8 untuk mendapatkan bitnya. Nah, kita akan gunakan Radare untuk membantu kita menyelesaikan tantangan PicoCTF ini. Radare adalah sebuah open source yang digunakan untuk membongkar, menganalisis, atau memanipulasi file binary. Sobat Blacker bisa install menggunakan apt install Radare ya. Tapi kebetulan sudah saya install di komputer saya. Saya akan jalankan saja Radare 2 Mystery. Di sini ada dua variabel yang digunakan dalam program ini, yaitu matrix dan secret. Nah, kita akan buat buffer objek secretnya dulu. Buffer obj.secret. Kemudian saya akan ambil alamat isi pada fungsi isValid tadi. 27 karakter, ya kan? 26 tambah 1, 26 itu A sampai Z, plus 1, itu 27 kali 8. 216. Saya akan ambil alamat isi 216 at obj.ma. Baik, ini kita simpan dulu. Saya akan gunakan sini saja. Saya simpan dulu di sini. Kita kembali ke Ghidra. Kita lihat fungsi encoded. Di sini ada fungsi getValue. Nah, kita akan lihat fungsi getValue. Nah, kita akan mengambil alamat isi dari secret. Ini secret. Pada alamat 37 hex. Baik, kita akan kembali ke Radare. PC 37 at obj.secret. Nah, ini kita ambil. Kita simpan lagi di sini. Kita sudah memiliki dua data, objek matrix dan objek secret. Yang ini objek matrix, yang ini objek secret. Saatnya membuat file C yang sedikit banyak saya ambil dari Ghidra ini. Ini kita quit. Kita akan buat menggunakan vim coba.c. Kita akan buat dulu include standar IO, kemudian include standar library, dan include standar integer stdin. Kemudian kita akan buat sebuah type definition, type def unsigned char, variabelnya namanya byte, type def unsigned integer, uin saja. Kemudian type def unsigned long, saya beri nama ulong saja. Nah, saat yang kita ambil data matriks tadi, kita akan gunakan konstanta dengan tipe uint 8t, matriks sama dengan, nah, saya ambil dari data matriks. Ini hanya biar rapi saja. Kemudian sekarang untuk yang data secret, konstanta
uin 8T secret sama dengan nah, kemudian kita buat fungsi main. In main, saya akan gunakan variabel char C. Kemudian setiap karakter akan saya tulis sini. For C sama dengan A, C lebih kecil sama dengan Z, C++. Intinya kita akan membuat semacam kamus untuk menerjemahkan A sampai Z plus spasi itu dalam bilangan biner. Ini bukan bilangan ASCII ya. Mungkin Sobat Flagger akan bertanya kenapa tidak menggunakan ASCII. Tidak. ASCII itu karakter standar. Tantangan yang ada pada Pico CTF ini sayangnya tidak standar. Jadi A sampai Z-nya itu tidak sama dengan A sampai Z-nya ASCII. Kita akan panggil fungsi encoded. Kurung tutup. Kemudian plus spasi. Encoded juga untuk spasi. Return. Nah, ini fungsi main. Nah, sekarang saatnya membuat sebuah fungsi encoded. Saya taruh di sini. Fungsi encode-nya akan saya ambil dari Ghidra. Encode. Nah, ini saya copy. Saya akan pindah ke C lagi. Akan saya paste di sini. Tapi akan sedikit saya modifikasi karena terjadi perbedaan urutan program ya. Ini saya akan ambil dari char C yang dikirim dari fungsi main tadi. Kemudian saya akan tambahkan variabel ulang var1 saja. Kemudian ini nggak usah. Kemudian di sini charnya lokal 9 ya. Berarti di sini saya terimanya juga char lokal 9. Kemudian in lokal 10 ini berarti nggak usah ada di sini karena sudah ditaruh di atas. Kemudian while true-nya ini juga tidak perlu, kita buang saja. Nggak perlu. Kemudian ini juga nggak perlu, ini nggak perlu. Nah, kita punya spasi itu adalah kurung kurawal. Kemudian lokal 10 var biarkan saja, while lokal 10 kurang dari var 2. Nah, ini get value saya ganti print fungsi save ini juga saya ganti. Ini printf %d var1. Kemudian var1 sama dengan get value dari lokal 10. Kemudian kita print lokal 10 plus 1. Jadi kita akan melakukan proses looping sampai var2, yaitu semua karakter dari A sampai Z. Ini nggak perlu. Nah, biar ada enternya, saya kasih tambah di sini printf garis miring. Kemudian supaya dia tahu A, B, C, D, E-nya, ini saya tambah di sini printf %c lokal 9. Jadi nanti A, B, C, D-nya ya, kita terjemahkan menjadi bilangan biner 0 dan 1 pada fungsi di bawahnya. Nah, sekarang kita harus punya fungsi get value. Nah, saya akan ambil lagi dari sini get value.
Ini ya, long get value. Saya paste di sini saja. Nah, saya cek lagi, siapa tahu ada yang salah. Kurang titik koma, kurang titik koma. Baik, kita akan simpan. Kemudian kita akan lakukan compile. gcc coba.c. Kita akan buat sebuah output namanya coba. Baik, ini hanya sekedar warning saja, tidak apa-apa. Kita list. Baik, kita sudah memiliki file executable namanya coba. Nah, kita akan jalankan file coba itu. Voila, kita sudah memiliki dictionary A sampai Z plus spasi. Saya akan copy dictionary ini. Copy. Saya akan buat file namanya kamus.txt. Saya akan paste di sini. Pastikan tidak ada n line di bagian paling bawah ya. Saya akan hapus n line-nya. Kemudian saya simpan. Nah, saatnya terjemahkan apa yang ada di output ini menggunakan kamus ini. Jadi 8E itu apa, kemudian BA3B itu apa, dan seterusnya. Sobat Playground sebenarnya bisa menggunakan dengan cara manual. Karena hanya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hanya 13 karakter. Tapi karena saya orangnya males dan takut salah, saya akan gunakan Python saja untuk menerjemahkan apa yang ada di dalam output itu menggunakan kamusnya. Pertama, kalau saya menggunakan Python, tidak peduli sepanjang apapun output pada soal yang lain yang nantinya mungkin akan saya temui di kemudian hari. Saya tinggal jalankan saja file Python saya. Tapi kalau dengan cara manual, ya Sobat Playground mungkin akan menemukan flag-nya. Cukup sampai di sini langkahnya. Tapi kalau apabila Sobat Playground ingin menggunakan cara yang saya lakukan, saya akan gunakan sebuah file Python. Coba.py. Nah, saya akan gunakan library pwn juga, ya, from pwn, tapi akan saya impor semuanya. Impor bintang. Kemudian, kamus sama dengan kurung kurawal. Kemudian saya open kamusnya. With open kamus.txt tadi as kamus output. Kemudian for baris in kamus output. Saya akan hilangkan setiap enter dalam baris-baris kamus tadi. Sama dengan baris R strip garis miring N atau backslash N itu adalah enter. Kemudian saya akan explode. Explode dalam bahasa PHP ya. Kalau dalam Python itu split char sama dengan baris dot split. Nah, kita akan pisahkan menggunakan tanda titik 2 spasi. Nah, nanti perintah ini akan membagi dua. Saya akan buka satu terminal lagi. Dia akan membagi dua berdasarkan tanda titik 2 spasi ini. Jadi nanti di dalam kamus itu cuma ada E itu 100, E itu 1000, F itu 10101111101000. Nah, char itu adalah
karakternya C, D, E, F, G, H, I ini ya, berarti dia ada di indeks ke 0. Nah, satunya binary char sama, tapi dia sekarang indeks ke 1. Nah, kemudian kamus binary char itu sama dengan charnya. Selesai. Ini adalah deklarasi kamusnya. Sekarang kita akan buka outputnya. With open output read byte as output. Data sama dengan output read. Saya akan gunakan variabel bin data saja. Bin data sama dengan bit str dari data. Log.info data biner, saya beri enter, dot format bin data, gabung, while bin data for k in kamus if bin data dot starts with k, hasil, ini proses perangkaiannya, kamus k bin data sama dengan bin data len k. Kita akan tampilkan outputnya, log.success flag format hasil. Oke, kita simpan. Kita akan jalankan Python 3 coba.py. Kita cek lagi. Hasil. Oh, maaf. Bukan hasil ya. Tapi gabung. Nah, ini gabungnya tak ganti saja. Hasil. Voila. Kita dapatkan flag-nya. Nah, tadi menurut petunjuknya, kita tidak menggunakan format standar. Jadi, tidak menggunakan Pico CTF ya, tapi langsung. Amazing. Kita sudah menyelesaikan tantangan Investigation Encoded 1. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.